إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan apa-apa yang telah kita kaji dari kitab Umdatul Ahkam, pokok-pokok hukum, karya Syekh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alaih, di mana kita masih berada pada hadis Abbad ibn Tamim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, di mana Abbad ibn Tamim dan Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini radhiyallahu an berkata, syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilaih, diangkat sebuah permasalahan kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam tentang seseorang yang mendapatkan pada dirinya di dalam salatnya bahwasanya ia mengeluarkan sesuatu. Maka baginda Nabi alaihi salatu wassalam bersabda kepadanya, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajidu riha. La yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Jangan ia meninggalkan salatnya sampai ia mendengar suara ataupun mendapatkan baunya. Hadis ini di pertemuan sebelumnya telah kita mulai dengan beberapa muqaddimah, di mana hadis ini adalah hadis yang berkaitan dengan kaidah yang sangat agung, tidak hanya pada perkara-perkara dalam salat saja, tidak hanya pada perkara-perkara angin saja, ataupun air kecil saja, ataupun air besar saja, tidak. Tapi kaidah ini masuk ke dalam segala hal yang berkaitan dengan perkara-perkara fikih seseorang. Maka jikalau seseorang pada awal perkaranya telah yakin akan sesuatu, kemudian ia tiba-tiba meragukannya, maka ia tidak melirik kepada keraguannya, dan seharusnya dan senantiasa membangunnya di atas keyakinannya. Dan kita berikan beberapa contoh pada permasalahan di pertemuan kemarin, seperti seseorang yang telah yakin bahwasanya dirinya telah berwudu, tiba-tiba menjelang ia ingin salat ada keraguan apakah dirinya ini sudah berwudu atau tidak. Maka dalam kondisi ini seorang muslim hanya memfokuskan pada keyakinannya sebelumnya dan tidak melirik kepada keraguan yang baru muncul, sehingga ia dihukumi tetap berada di atas kesuciannya, dan jangan melirik kepada keraguan bahwasanya ia telah berada dalam kondisi hadas. Begitupun sebaliknya, jikalau ia yakin sebelumnya belum berwudu, tiba-tiba menjelang salat ia ragu apakah dirinya sudah berwudu atau tidak, maka orang yang kondisinya seperti ini dihukumi belum berwudu disebabkan karena keyakinannya ialah belum berwudu, tapi yang ia ragukan apakah ia sudah berwudu atau belum, maka dihukumi dengan kondisi sebelumnya yang berkaitan dengan keyakinannya. Makanya para ulama, hukum itu dibangun di atas keyakinan, dan keyakinan itu tidak gugur hanya karena keraguan. Keyakinan akan sesuatu hanya dapat gugur dengan keyakinan yang semisalnya. Maka keyakinan tidak dapat digugurkan dengan keraguan.
Keyakinan hanya dapat digugurkan dengan keyakinan semisalnya. Makanya kaidah dalam bab ini ialah al-bina 'ala al-yaqini hatta yatabayyana khilafu. Hukum asal itu dibangun di atas keyakinan sampai benar-benar kebalikannya itu yang jelas. Jadi jikalau ia telah berwudu, tiba-tiba ragu apakah ia telah membuang air atau belum, ada keraguan di sini, maka ia bangun pada keyakinannya bahwasanya dirinya masih berada dalam sucinya. Maka ini kaidah dari kaidah yang penting untuk kita perhatikan. Sama halnya ia masuk ke dalam sebuah kamar kecil, kamar mandi, toilet, di mana ia sering pada toilet itu berwudu dari air yang terendam dalam satu bak, yang berada dalam satu bak. Ia sering berwudu di situ. Tiba-tiba suatu hari ia masuk kembali ke tempat yang sama dan mendapati air ini agak berubah, sehingga ia ragu apakah air ini berubah karena sesuatu yang najis atau karena sesuatu yang suci. Maka dihukumi dengan keadaan sebelumnya dan kebiasaan yang ia terjadi di dalamnya, bahwasanya air itu benar-benar suci selama tidak ada bukti yang sangat jelas yang membuatmu yakin bahwasanya air itu telah berubah ke dalam air yang najis. Maka ini hukum-hukum yang berkaitan dengan keyakinan tidak dapat digugurkan dengan keraguan. Keyakinan hanya dapat digugurkan dengan keyakinan yang semisalnya. Maka ini hal-hal yang terdapat dalam hadis ini. Kemudian faedah yang kedua ialah syaitan senantiasa mendatangi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dan memasukkan ke dalam hati hamba-hamba Allah sesuatu yang dapat merusak ibadahnya. Ini di antara hal-hal yang mesti untuk kita perhatikan. Maka jikalau ada syaitan yang mendatangi diri-diri kita, mengatakan bahwasanya diri-diri kita ini telah mengeluarkan sesuatu, yakni telah mengeluarkan angin contohnya dalam salat kita, maka jangan seseorang meninggalkan salatnya hanya karena was-was itu. Jangan ia meninggalkan salatnya ataupun ibadahnya hanya karena sesuatu yang belum pasti, masih dalam bentuk keraguan, sampai ia benar-benar, kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, mendapati adanya bau atau mendapati adanya suara yang membuatnya benar-benar yakin bahwasanya angin itu benar-benar keluar dari dirinya. Maka jikalau tidak ada suara dan tidak ada bau, yang mesti ia perhatikan saat ini ialah keyakinannya ini condong kemana. Apakah keyakinannya ini condong pada tidak adanya keluar sesuatu dari tubuhnya, ataukah keyakinannya condong kepada memang benar-benar ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya? Jikalau condongnya pada ada hal-hal yang telah keluar, maka dihukumi bahwasanya memang benar-benar angin telah keluar dari tubuhnya. Ini jikalau memang tidak ada suara dan tidak ada bau. Ini yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu jami'ah. Maka syaitan itu memang kadangkala mendatangi manusia untuk merusak ibadahnya. Mendatangi manusia untuk merusak ibadahnya. Diwaswaskan kepada dirinya sesuatu yang dapat merusak ibadahnya, bahkan merusak Islamnya. Sebagaimana yang terjadi pada seseorang, di mana suatu ketika syaitan mendatangi seorang hamba dari hamba-hamba Allah, membuatnya ragu dan membuatnya khawatir,
selalu dikaitkan dengan apakah dirinya masih Islam ataukah tidak. Apakah dirinya masih Islam ataukah tidak. Diberikan was-was dalam hatinya tentang Al-Quran, diberikan was-was kepada dirinya tentang Allah, termasuk salah satunya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan ini, Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan itu, sampai muncul pada pikirannya, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Ini di antara hal-hal yang berkaitan dengan kekufuran, yang mungkin bisa saja syaitan itu mendatangkan was-wasnya pada diri-diri kita. Dimulai dari Allah menciptakan ini, Allah menciptakan itu, sampai muncul pada pikiran kita, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Maka jikalau pikiran ini, was-was ini datang pada diri kita, dianjurkan pada orang-orang yang keadaannya seperti ini untuk meludah ke arah kirinya sebanyak 3 kali tanpa mengeluarkan air liurnya, cuma meludah, tapi tidak ada air liur yang keluar, sebanyak 3 kali ke arah kirinya. Kemudian ia meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau dengan mengatakan a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, dan doa-doa lainnya, sehingga was-was itu Allah jauhkan dari diri-diri kita. Makanya para jamaah sekalian, hendaknya hal ini benar-benar kita pahami sebagai bentuk bahagian dari mengamalkan kaidah ini untuk meninggalkan perkara-perkara yang berkaitan dengan was-was. Meninggalkan perkara-perkara yang berkaitan dengan was-was, karena memang pada sebahagian orang memiliki penyakit seperti ini. Ia berwudu, sebanyak 3 kali ia telah mencuci tangannya, masih ragu apakah tangannya ini sudah sempurna cara membasuhnya dan mencucinya ataukah tidak. Masuk ke kumur-kumurnya, dikumur-kumur sebanyak 3 kali, ia masih ragu apakah ini yang ketiga atau yang keempat. Pada setiap gerakan yang ia lakukan selalu terjadi was-was. Maka ia meninggalkan was-was seperti ini dan ia fokuskan bahwasanya ia telah benar-benar melakukannya. Sama halnya ketika seseorang telah melaksanakan dan melakukan takbiratul ihram, ia mengatakan Allahu Akbar dengan mengangkat tangan, kemudian ia letakkan tangannya ke atas dadanya atau tepat pada dadanya, maka jangan ia mengulanginya dengan keyakinan adanya was-was bahwa takbiratul ihramnya belum sempurna. Karena kita dapati pada sebahagian orang mengatakan Allahu Akbar sambil mengangkat tangannya, kemudian ia meletakkan pada dadanya, setelah itu kita dapati ia menurunkannya kembali, kemudian mengatakan Allahu Akbar kembali, dan itu berlangsung 3 kali 4 kali. Disebabkan karena munculnya was-was, apakah benar-benar takbiratul ihram ini telah ia lakukan dengan benar, telah ia lakukan dengan baik, sehingga was-was itu muncul. Maka ketika ada was-was seperti ini, jangan letakkan dirimu di atasnya, jangan engkau melirikkan pandanganmu kepadanya, hiraukan saja, tinggalkan saja, fokuskan dirimu pada satu kaidah bahwasanya engkau telah benar-benar melakukan gerakan itu, engkau telah benar-benar menyempurnakan ibadah itu. Dan ini benar-benar harus untuk kita perhatikan, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, sehingga mesti setiap orang memfokuskan dirinya pada khusyuk, ketenangan, hadirnya hatinya pada setiap ibadah yang ia lakukan, dengan meyakini adanya iman di dalam dirinya. Makanya suatu ketika baginda Nabi alaihi salatu wassalam ditanya tentang perkara ini. Seorang yang selalu merasakan adanya was-was dalam tubuhnya, kemudian ia meninggalkan was-was itu dan fokus pada keimanannya dan keyakinannya bahwasanya ia telah benar-benar melakukan ibadah itu ataupun gerakan itu. Apa kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam? Kata beliau, dzaka
sarihul iman. Itulah keimanan yang benar-benar jelas. Orang-orang yang meninggalkan was-wasnya dan membangun gerakannya, ibadahnya di atas keyakinan bahwasanya ia telah benar-benar melakukan gerakan itu secara sempurna, kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, dzaka sarihul iman. Itulah keimanan yang jelas. Itulah iman yang benar-benar jelas. Maka syaitan selalu mendatangi orang-orang yang beriman untuk memberikannya was-was, dan berbanding terbalik dengan orang-orang yang tidak memiliki iman. Orang-orang yang tidak memiliki iman sangat jarang syaitan mendatanginya untuk memberikannya was-was. Ngapain mau diberikan was-was? Toh imannya tidak ada. Toh ditinggalkan pun juga khusyuknya tidak sempurna. Toh tidak diganggu pun memang salatnya sudah berantakan. Maka syaitan cuma mendatangi orang-orang yang sempurna keimanannya. Diberikan was-was, diberikan gangguan, diberikan pikiran-pikiran yang berkaitan dengan dunianya, pekerjaannya, urusannya, untuk merusak khusyuknya, untuk merusak fokusnya. Tapi orang-orang yang tidak ada imannya, orang-orang yang memang sudah tidak khusyuk, syaitan pun juga akan mengatakan capek-capek mendatangi orang-orang seperti ini. Tidak diganggu pun sudah rusak. Tidak diberikan was-was pun sudah rusak. Makanya orang-orang Yahudi itu pernah mengatakan kepada salah seorang sahabat Nabi, kalau tidak salah ialah Abdullah ibn Abbas. Orang-orang Yahudi mendatangi Abdullah ibn Abbas, kemudian mengatakan, kenapa pada salat-salat kami tidak pernah mendapatkan was-was? Ini orang-orang Yahudi bertanya kepada Abdullah ibn Abbas, mengapa dalam salat kami ini tidak pernah merasakan was-was sebagaimana kaum muslimin? Ketika kami masuk ke dalam salat kami, ibadah kami, hati kami ini selalu khusyuk, tidak ada was-was dari syaitan. Maka Abdullah ibn Abbas mengatakan, sungguh orang-orang Yahudi ini sangat jujur. Memang mereka tidak pernah diberikan was-was oleh syaitan. Mengapa? Kata Abdullah ibn Abbas, madza yasna'u syaitan biqalbin kharab? Apa yang dilakukan oleh syaitan pada hati-hati yang memang sudah rusak? Ngapain syaitan capek-capek memberikan was-was kepada orang-orang yang hatinya sudah rusak, hatinya sudah tidak fokus, hatinya sudah tidak khusyuk? Maka syaitan hanya mendatangi hati-hati yang khusyuk, hanya memberikan was-was pada orang-orang yang beriman. Syaitan tidak mendatangi hati yang memang sudah rusak kemudian ia rusak lagi, tidak mungkin. Makanya orang-orang yang selalu diberikan was-was oleh syaitan pada setiap ibadahnya, berbahagialah akan keimanan yang murni pada dirimu, sehingga syaitan tidak meninggalkanmu pada setiap gerakan dan diammu, kecuali syaitan meniupkan was-wasnya ke dalam tubuhmu. Ini bahagian dari hal-hal yang penting untuk kita perhatikan. Maka mesti untuk benar-benar kita pahami para jamaah sekalian. Jikalau kita sedang salat, tiba-tiba kita ragu apakah kita ini mengeluarkan angin atau tidak. Selama engkau masih ragu, selama engkau belum benar-benar yakin bahwasanya dirimu mengeluarkan angin, dan selama tidak ada suara dan tidak ada bau, maka jangan engkau meninggalkan salatmu. Jangan engkau meninggalkan salatmu. Karena perlu untuk kita ingat, jikalau salatmu itu adalah salat yang wajib, salat yang hukumnya fardu, kata para ulama, haram meninggalkannya sampai engkau sempurnakan. Haram meninggalkannya sampai engkau sempurnakan. Berbeda dengan salat yang hukumnya sunnah. Meninggalkan salat yang hukumnya sunnah ini tidak sampai pada kedudukan haram, tapi ia hanya masuk ke dalam ranah-ranah yang makruh. Ranah-ranah yang makruh.
Jikalau memang tidak ada kebutuhan di situ, lantas engkau tinggalkan salat sunnahmu, maka engkau telah melakukan sesuatu yang makruh. Tapi hukum asal meninggalkan salat sunnah karena sesuatu yang dibutuhkan misalnya, itu adalah kebolehan. Itu adalah kebolehan. Maka ini mesti benar-benar diperhatikan, ikhwani rahimani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita berpindah kepada hadis selanjutnya, hadis ke-27, hadis Ummu Qais binti Mihsan Al-Asadiyah. Ummu Qais binti Mihsan ialah seorang saudara perempuan dari Ukkashah ibn Mihsan. Kita tahu hadis Ukkashah radhiyallahu an, di mana baginda Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan bahwasanya akan ada di antara umatnya sebanyak 70.000 orang yang akan masuk ke dalam syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Ada 70.000 orang, 70.000 orang dari umat baginda Nabi alaihi salatu wassalam secara khusus yang masuk ke dalam syurga Allah tanpa hisab dan tanpa azab. Maka Ukkashah ibn Mihsan tatkala mendengar hadis ini langsung berdiri, kemudian mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ud'u Allah an akuna minhum." Ya Rasulullah, doakanlah diriku agar aku menjadi golongan tersebut. Doakan aku agar aku menjadi bahagian dari orang-orang yang 70.000 orang itu yang masuk ke dalam syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, "Anta minhum." Engkau wahai Ukkashah bahagian dari golongan tersebut, bahagian dari orang itu. Maka tiba-tiba berdiri orang lain selain dari Ukkashah ibn Mihsan, kemudian mengatakan hal yang sama, "Ya Rasulullah, doakan aku juga agar Allah menjadikan diriku bahagian dari golongan tersebut, 70.000 orang yang masuk ke dalam syurga tanpa hisab dan tanpa azab." Maka baginda Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Sabaqaka biha Ukkashah." Ukkashah telah mendahului. Maka ini hadis yang diriwayatkan oleh Ukkashah ibn Mihsan. Ukkashah ibn Mihsan memiliki saudari yang bernama Ummu Qais bint Mihsan Al-Asadiyah, di mana hadis ini diriwayatkan oleh saudara Ukkashah, ialah Ummu Qais bint Mihsan. Maka Ummu Qais bint Mihsan mengatakan, sungguh ketika baginda Nabi alaihi salatu wassalam datang, maka aku mendatangi baginda Nabi alaihi salatu wassalam dengan anak kecil laki-lakiku. Tapi anak kecil laki-laki ini belum sama sekali makan kecuali dari air susu ibunya saja. Belum makan apapun. Belum dibiasakan makan makanan selain dari air susu ibunya. Maka dibawa kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian tatkala baginda Nabi alaihi salatu wassalam melihat anak kecil ini, lihat di antara adab baginda Nabi alaihi salatu wassalam, baginda Nabi alaihi salatu wassalam langsung mengambilnya, memperlihatkan kasih sayangnya kepada setiap anak kecil. Kemudian anak kecil laki-laki itu yang belum sama sekali makan selain dari air susu ibunya didudukkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam di atas pahanya. Di atas pahanya. Tiba-tiba anak kecil laki-laki itu, kata Ummu Qais, membuang air kecilnya. Tiba-tiba anak kecil laki-laki itu membuang air kecilnya di atas paha baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Tiba-tiba baginda Nabi alaihi salatu wassalam meminta sebuah wadah yang berisikan air. Setelah wadah itu datang, baginda Nabi alaihi salatu wassalam mengambil air dari wadah tersebut, kemudian mempercikkannya ke pakaiannya yang terkena air kencing anak kecil laki-laki tadi, tapi tidak mencucinya, cuma disiram saja seperti ini, cuma dicipratkan air saja
tanpa mencucinya. Maka hadis ini sedang berbicara tentang tata cara membersihkan air kencing anak laki-laki, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Qais bint Mihsan. Maka ada beberapa faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Faedah yang pertama, di antara kebiasaan para sahabat ketika baginda Nabi alaihi salatu wassalam datang, mereka membawa anak-anak mereka kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, terutama anak-anak yang masih kecil, yang memang anak tersebut belum sama sekali makan ataupun minum selain dari air susu ibunya. Di antara kebiasaan para sahabat, ia membawa anaknya kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk apa? Untuk ditahnik. Apa itu tahnik? Tahnik itu ialah menghadirkan anak kepada seseorang. Kemudian seseorang ini dikenal sebagai kesalehannya, dikenal sebagai ketakwaannya, dikenal sebagai kedudukannya yang benar-benar tinggi dari sisi ibadah, ketakwaan, kesalehan di sisi Allah. Maka tahnik itu ialah mengambil sebuah kurma, kemudian mengambil bahagian dari buah kurma itu yang memang sangat manis, kemudian dimasukkan ke dalam lidahnya anak kecil, dimasukkan ke dalam lidahnya anak kecil agar ia merasakan rasa manis dari buah kurma tersebut. Ini namanya tahnik. Ini namanya tahnik. Dan ini disunnahkan. Dan ini disunnahkan ketika memang kita inginkan kebaikan dari kurma itu sampai pada anak kecil, dan rasa manisnya juga sampai pada anak kecil. Tapi ini hanya dianjurkan kepada orang-orang yang saleh dari para ulama, ahli ilmu, dan orang-orang saleh dan bertakwa kepada Allah. Maka ini dianjurkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, bukan untuk mengambil berkah atau bukan untuk mengalap berkah. Karena mengalap berkah ataupun mengambil berkah ini hanya pada diri baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya Ummu Qais ketika melihat baginda Nabi alaihi salatu wassalam, ia memberikan anaknya secara langsung agar apa? Agar ditahnik langsung oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Tahnik yang dilakukan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam memiliki dua kemuliaan dan dua keutamaan. Yang pertama, air liur baginda Nabi alaihi salatu wassalam pasti akan masuk ke dalam mulut dari anak kecil itu. Karena ketika seseorang mengambil mengambil kurma, maka ia ambil bahagian tengahnya, kemudian diberikan air liurnya agar kurma itu lembek, tidak keras, kemudian dimasukkan kepada mulut anak kecil itu. Baginda Nabi alaihi salatu wassalam melakukan hal ini, dan anak kecil yang dilakukan padanya hal-hal seperti ini oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam memiliki dua kemuliaan. Yang pertama, air liur suci baginda Nabi alaihi salatu wassalam sampai pada dirinya. Yang kedua, protein ataupun vitamin yang terdapat pada kurma dan rasa manis kurma itu sampai pada tenggorokan si bayi yang kecil ini. Ini faedah dari tahnik. Tapi selain dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam, kemuliaannya cuma satu. Vitamin dari buah kurma itu dan rasa manisnya saja yang sampai. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan keberkahan, maka ini khusus pada diri baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Karena seandainya orang lain memiliki keberkahan, pastilah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ketika baginda Nabi alaihi salatu wassalam meninggal, pasti ia akan berikan anak-anaknya untuk ditahnik kepada Abu Bakar sebagai orang yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul, atau kepada Umar, atau kepada Utsman, atau kepada Ali.
Tapi nyatanya para sahabat tidak ada melakukan hal tersebut. Tidak ada yang melakukan hal tersebut kepada diri-diri para sahabat. Menunjukkan bahwasanya pemberian air liur itu hanya dilakukan secara khusus oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, disebabkan karena kesucian dari air liur dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian muncul faedah yang lain di sini. Apa itu? Di antara bentuk kesalahan pada diri sebahagian orang, ketika ia duduk di majlis, tiba-tiba anak kecilnya mendatangi dirinya mengusir anaknya, atau dirinya mengatakan kembali maki ke ummi, atau masuk maki ke rumah dan selainnya. Di antara bentuk kesalahan manusia adalah hal-hal seperti ini. Anak kecil mesti dibiasakan duduk bersama dengan orang-orang besar, agar anak kecil itu mampu melihat adab dari orang tuanya selama majlisnya adalah majlis yang diduduki oleh orang-orang yang saleh. Karena sebahagian orang ketika anaknya datang malah disuruh pergi atau malah diusir, bahkan anaknya tak lagi diperhatikan, dan ini tentunya berbanding terbalik dengan sunnah dan petunjuk baginda Nabi alaihi salatu wassalam dari sisi berlemah lembut kepada anak kecil. Bahkan sebahagian orang ketika ia duduk bersama dengan teman-temannya di dalam rumahnya, anaknya keluar malah disuruh balik masuk. Maka ini berbanding terbalik dengan sunnah baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Maka wajib dan dianjurkan bagi setiap orang ketika ia memiliki majlis, anaknya datang, untuk ia lakukan hal-hal yang sama seperti baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Memangku anaknya, membuat anaknya tenang, kemudian membiarkan anaknya itu duduk bersamanya agar melihat bagaimana cara bersosialisasi dengan orang lain, bukan malah sebaliknya diusir, dimarahi, dan tidak usah berada di tempat yang sama. Jikalau engkau khawatir tentang anakmu, yang kala itu engkau memiliki tamu, kemudian dihidangkan pada tamu makanan, engkau khawatir anakmu akan mengecaukannya, maka disinilah waktu yang paling tepat untuk memberikan contoh dan adab kepada anak tersebut, bukan malah diusir. Maka jikalau anak hendak mengacaukan makanan yang dihidangkan untuk tamunya, di sini waktu yang paling tepat, kata para ulama, untuk memberikan adab. Kata para ulama, adibhu, saat ini waktu yang paling tepat untuk memberikan adab kepada anak kita. Ketika anak kita hendak mengambil makanan tertentu, sedangkan makanan itu adalah makanan yang dihidangkan untuk tamu, saat ini dianjurkan, bahkan menjadi waktu yang paling tepat untuk menjelaskan kepada anak kita agar tidak melakukan hal tersebut, karena itu bukan bahagian dari akhlak yang baik dan budi pekerti yang baik. Tapi jikalau kita tidak melakukan hal tersebut, kapan anak kita akan memahami budi pekerti? Dan kapan anak kita memahami adab yang baik? Karena adab itu sedari dulu ditekankan kepada seorang anak sedari dini. Ditekankan adab dan budi pekerti yang baik itu sejak kecil. Bukan ia berada di waktu atau umur yang baru menduduki tamyiz ataupun baligh, baru diajarkan adab-adab dan budi pekerti yang baik, tidak. Tapi diajarkan pada waktu-waktu tertentu, pada waktu dan kondisi tertentu. Lihatlah bagaimana baginda Nabi alaihi salatu wassalam duduk bersama dengan para sahabatnya. Ummu Qais bint Mihsan memberikan anaknya kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Adakah baginda Nabi alaihi salatu wassalam menolaknya? Bahkan baginda Nabi alaihi salatu wassalam mendudukkan anaknya, anak dari Ummu Qais bint Mihsan, di atas pangkuannya. Kemudian sambil bercakap-cakap dengan para sahabat dan menjelaskan kebaikan-kebaikan kepada para sahabat. Sehingga ini menjadi sunnah yang harus
dilakukan oleh setiap orang. Bagi orang-orang yang benar-benar ingin mencontoh konsep baginda Nabi alaihi salatu wassalam dari sisi berlemah lembut kepada anak kecil. Dari sisi berlemah lembut kepada anak kecil. Kemudian pada bab ini ada hukum dari hukum-hukum yang mesti untuk kita perhatikan. Apa itu? Hukum air kencing anak bayi laki-laki yang belum makan ataupun minum sesuatu selain dari air susu ibunya. Para ulama berbeda pendapat ke dalam hukum anak kecil yang belum sama sekali makan, yang belum sama sekali makan. Kata para ulama, hukumnya yang pertama najis, dan ini pendapat jumhur ulama. Bahkan Al-Imam An-Nawawi ataupun Al-Hafidh An-Nawawi menukilkan ijma' bahwasanya air kencing anak kecil yang belum makan ataupun minum selain dari air susunya itu najis, makanya tetap harus dibersihkan. Dan cara membersihkannya nanti kita jelaskan. Adapun pendapat yang kedua ialah pendapatnya Daud Al-Zahiri, di mana mereka mengatakan bahwasanya air kencing anak kecil yang belum makan ataupun minum selain dari air susu ibunya itu suci. Tapi pendapat yang rajih, yang kuat insya-Allah adalah najis. Makanya baginda Nabi alaihi salatu wassalam tetap mempercikkannya air. Kenapa? Karena air kencing anak laki-laki itu hukumnya najis yang mukhaffaf, yang ringan. Yang ringan. Najis yang hukumnya ringan itu cuma dipercikkan air saja dan tidak perlu menggosoknya, tapi cukup dipercikkan air saja. Makanya baginda Nabi alaihi salatu wassalam ketika anak dari Ummu Qais bint Mihsan mengencingi tubuhnya di atas pangkuannya, beliau hanya meminta sebuah wadah yang berisi air. Kemudian setelah itu beliau mengambil wadah tersebut dan memercikkan air ke daerah air kencing anak kecil laki-laki tadi mengenai pakaiannya, dan tanpa perlu digosok, tanpa perlu dicuci, cuma dipercikkan saja. Dan ini khusus untuk air kencing anak laki-laki yang belum makan ataupun minum selain dari susu ibunya, selain dari air susu ibunya. Maka ini mesti menjadi perhatian bersama. Adapun anak kecil yang belum makan dan belum minum selain dari air susu ibunya, tapi anak kecil itu adalah anak kecil perempuan, maka wajib dicuci, wajib dicuci, wajib digosok. Tidak cukup dipercikkan air sebagaimana air kencing anak laki-laki yang belum makan ataupun minum selain dari air susu ibunya. Maka ini harus diperhatikan. Muncul pertanyaan yang lain, Ustadz, anak saya belum makan, anak saya belum minum kecuali air susu ibunya. Sayangnya ibunya tidak memiliki air susu, yakni air susunya sedikit, maka ia ganti dengan susu buatan yang dijual di market-market, yang dijual di toko-toko. Air susu, yakni susu yang dibuat oleh beberapa pabrik dan dijual di toko-toko dan market-market. Apakah hukumnya sama? Sama. Hukumnya sama. Anak kecil laki-laki yang minum dari susu buatan yang dijual di market dan bukan air susu ibunya, selama ia belum makan dan minum selain dari susu buatan itu, maka hukumnya sama. Air kencingnya juga najis, tapi najisnya najis yang ringan, cukup dipercikkan saja, cukup dipercikkan saja. Maka mau itu air susu ibunya atau mau itu adalah air susu buatan yang dijual di toko-toko ataupun market-market, selama ia belum makan, selama ia belum minum, maka sama. Cara membersihkan air kencing anak laki-laki tersebut cukup dipercikkan. Berbeda dengan anak perempuan, cukup dan harus dicuci, harus dicuci. Maka ini menjadi perhatian kita bersama, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Adana. Kita lanjutkan insyaallah tabaraka wa taala pertemuan akan datang hadis dari
hadis ke-27. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, atau hadis ke-28 ialah hadis Aisyah Ummul Mukminin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada semuanya, keberkahan kepada semuanya. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan majlis kita sebagai sebab dari sebab-sebab masuknya kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un, qul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.